Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1231. Bagi Ji Mengyang, agak sulit untuk turun dari kudanya saat ini. Saya ingin terus melamar, tetapi saya merasa tidak nyaman. Kekalahan Istana Raja Jin membuatnya sadar bahwa pertarungan melawan Chen Feng belum sepenuhnya dimenangkan. Sebaliknya, Crazy Chen seperti pemburu dalam kegelapan, menyerangnya kapan saja. Tapi sekarang Bai Xian telah memenangkan mahkota Ratu Industri Hiburan, dan semua persyaratan lamaran pernikahan sudah matang, sangat tidak dapat diterima baginya untuk menyerah pada saat ini. Setelah berpikir panjang, dia mengertakkan gigi dan berjalan ke belakang panggung. Dia memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia harus melamar Bai Xian. Sebab inilah momen yang ditunggunya selama 3 tahun. Ini juga mimpinya. Ini adalah mimpi di mana Anda bisa memberikan segalanya. Setelah mengirim anak buahnya pergi, dia sampai di sebuah ruangan kecil yang sepi. Setelah membuka pintu dan melihat orang-orang di dalam, dia menghela nafas lega. Di dalam ruangan, ada 10 orang dari Silver Leaf dipimpin oleh Ling Yang, yang menjaga Bai Qi, Bai Sheng dan Bai Lang yang ditangkap dari rumah sakit. Kehadiran orang-orang ini menjadi jaminan proposal ini. 28 tahun yang lalu, keluarga Bai bukan lagi keluarga bangsawan 3 warna dari klan kekaisaran, tetapi pengkhianat klan kekaisaran, dan semua orang dihukum. Jika bukan karena aku tahun ini, ayahku akan melakukannya telah membunuh kalian semua. Kamu tahu alasannya, itu Xian. Xian ada di atas panggung sekarang, dan telah memenangkan kehormatan Ratu Industri Hiburan, menikmati tepuk tangan dari puluhan ribu penonton di antara penonton, dan di depan TV pujian dari seluruh rakyat Kerajaan Naga. Dia adalah wanita paling luar biasa dan cantik, dan juga wanita yang paling kucintai. Aku akan melamar Xian di panggung ini di mana semua orang menonton. Mulai sekarang, keluarga Baimu akan bersamamu. Karena klan kekaisaran kita memiliki hubungan keluarga, aku juga akan meminta ayahku untuk sepenuhnya mengampuni dosa-dosamu sebelumnya. Ji Mengyang berkata dengan ringan, tetapi mempertahankan sikap bangga. Bertahun-tahun yang lalu, dia menerima misi dari ayahnya, mengatakan bahwa dia telah menemukan sisa-sisa keluarga Bai dan memintanya untuk memimpin orang untuk membunuh mereka. Dia memimpin 10 tetua daun perak ke Yanjing, bersiap untuk membunuh semua orang di keluarga Bai. Tapi saat itu, dia melihat Bai Xian. Saat pertama kali melihat Bai Xian, dia sangat tertarik dengan penampilan cantik Bai Xian. Cinta pada pandangan pertama, tidak bisa menahan diri. Sebelum bertemu Bai Xian, dia tidak pernah percaya bahwa dia akan jatuh cinta pada seorang wanita. Namun Bai Xian menjadikan semua kesombongannya menjadi hal yang paling rentan. Dia berguling-guling dan tidak bisa tidur di malam hari. Semua pikiran di hatiku adalah tentang Bai Xian. Dia mengidap penyakit cinta yang tidak dapat disembuhkan. Jadi, dia melanggar perintah ayahnya untuk pertama kalinya dan berjuang berkali-kali untuk menyelamatkan nyawa keluarga Bai. Selama bertahun-tahun, begitu banyak yang telah diberikan kepada keluarga Bai, dan hari ini saatnya membayar kembali. Yaitu menggunakan nyawa ketiga orang ini sebagai kartu truf terakhir untuk membuat Bai Xian tunduk. Singkatnya, bahkan jika dia menggunakan cara tercela hari ini, dia akan mendapatkan Bai Xian. Bai Qi sepertinya tidak peduli dengan sinyal ramah Ji Mengyang. Dia tampak tenang dan berkata dengan sedikit rasa bersalah, selama bertahun-tahun, orang yang paling disesali oleh keluarga Bai adalah Xian. Anak ini telah memikul misi keluarga Bai, tetapi telah menanggung semua penderitaan. Kamu mau untuk melamar Xian? Itu urusanmu, kami tidak akan mencampuri urusan emosional. Tetapi ada beberapa hal yang harus aku ingatkan padamu, apakah Xian benar-benar menyukaimu? Juga, manfaatkan kami untuk mengancam Xian. Meskipun Xian berjanji padamu, apakah kamu benar-benar mendapatkan Xian? Pertanyaan sederhana itu membuat hati Ji Mengyang bergetar. Semua penyamarannya tiba-tiba terungkap oleh Bai Qi. Ya, seperti itu, apakah dia mendapatkan Xian? Setelah meragukan dirinya sendiri, ekspresinya menjadi ganas, dan dia berkata hampir dengan gagah, Xian adalah milikku, dia milikku. Aku telah membayar begitu banyak untuknya, dan aku bahkan telah menjadi anak palsu yang pengecut di keluarga Chen selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia memiliki hati yang terbuat dari batu, dia harus dipindahkan, kan? Baginya, aku melindungimu pengkhianat keluarga Bai. Baginya, aku bahkan melindungi Chen Feng, jika tidak,
apa yang bisa dilakukan Chen Feng membuat masalah seperti ini? Seringkali, saya bisa membunuh Chen Feng. Itu karena Si Yan mengancam saya dengan nyawanya, mengatakan bahwa jika Chen Feng mati, dia tidak akan hidup lagi. Kenapa? Kenapa? Dia begitu tergila-gila pada Chen Feng, tapi dia tidak mau memberikan sedikit pun cintanya kepadaku. Mengapa dia begitu kejam? Mengapa dia begitu kejam padaku? Chen Tianming yang biasanya tenang lenyap, berubah menjadi Ji Mengyang yang gelisah. Dia marah, dia kesakitan, dia putus asa. Dia bahkan tidak mengerti mengapa Bai Xian tidak bisa tergerak olehnya setelah begitu banyak pengorbanan. Apa yang kamu lakukan hanya untuk mengesankan dirimu sendiri? Pada saat ini, Bai Qi mengatakan sesuatu lagi dengan santai. Tapi kata-kata ini langsung mengenai harga diri terakhir Ji Mengyang, sepenuhnya dan sepenuhnya, tanpa meninggalkan apapun. Mengesankan dirimu. Kalimat ini terlalu menyakitkan. Ini adalah penyangkalan total atas apa yang telah dilakukan Ji Mengyang selama bertahun-tahun. Dalam hubungan, hal yang paling tabu adalah cinta yang terkesan pada diri sendiri. Sejak awal arahnya salah. Cinta menyentuh orang lain, bukan dirimu sendiri. Masalah menyentuh diri sendiri seringkali merupakan permainan fantasi, menambah terlalu banyak emosi pada orang di dunia nyata. Tapi semua emosi itu hanyalah khayalan. Ini adalah proses yang menyedihkan. Haha. Ji Mengyang menengadah ke langit dan meraung, yang berlangsung lebih dari 10 detik. Emosinya tiba-tiba menjadi tenang, dan wajahnya sedingin es. Pada saat inilah musik yang sangat romantis terdengar di atas panggung. Di ruangan kecil ini, kedengarannya sangat tidak konsisten. Pembawa acara wanita, dengan suara yang sangat menyenangkan, dengan lantang berkata, sebenarnya, hari ini masih merupakan hari yang istimewa. Seorang pria yang luar biasa akan mengungkapkan sumpah cintanya di atas panggung. Mari menjadi romantis di sini di bawah musik, saksikan momen kebahagiaan yang seperti mimpi. Musik berlanjut, membawa emosi adegan itu ke klimaks. Ada kembang api yang lebih indah lagi yang bermekaran di langit di atas sarang burung. Kembang api itu, pada saat mekar, berubah menjadi berbagai bentuk hati, menghangatkan seluruh langit. Di atas panggung, karangan bunga yang terbuat dari 99.999 mawar perlahan terangkat. Banyak staf naik ke atas panggung dan dengan cepat mengubah seluruh panggung menjadi kastil yang sangat indah. Ada bunga bermekaran, dan Bai Xian sedang duduk di kursi, seperti seorang putri. Meski penonton di tempat kejadian dan di depan TV sedikit bingung. Namun mereka semua sangat tersentuh oleh suasana indah dan romantis di tempat kejadian. Sorakan muncul, teriakan pun muncul. Satu demi satu, seperti ombak, bergema di seluruh sarang burung. Melamar di sarang burung jelas merupakan adegan lamaran yang paling populer, hangat, dan atmosferik. Merasakan emosi hangat di luar, Ji Mengyang merapikan pakaiannya dan mengeluarkan kotak cincin dari sakunya. Dia menenangkan diri, tersenyum, dan bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya aku muncul, Si Yan sedang menungguku. Bab 1232. Kembang api yang indah meledak di langit berulang kali. Itu membangunkan bintang-bintang dan bulan yang tertidur, dan juga memancarkan emosi romantis di langit. Seluruh panggung sarang burung berubah menjadi kastil sang putri. Bunganya bergerombol, menghubungkan 99.999 mawar berbentuk hati. Tiba-tiba, seluruh panggung berubah menjadi musim semi, penuh warna. Dan bunga-bunga itu, seperti jembatan menuju kebahagiaan, melengkung indah di langit. Gelembung mimpi yang tak terhitung jumlahnya, dengan warna-warni, memenuhi langit di atas panggung dan memenuhi kursi penonton. Untuk sesaat, seluruh sarang burung itu tampak seperti mimpi. Merasakan suasana adegan itu, detak jantung Bai Xian semakin cepat. Pemandangan di depannya persis seperti yang dia impikan. Dia seperti seorang putri, duduk di kastil yang penuh gelembung. Memandangi taman yang penuh bunga, menunggu pangeran tampanmu. Ngomong-ngomong, akan lebih baik lagi jika dia bisa memiliki pria tak berwajah favoritnya di sisinya. Saat dia memikirkan hal ini, seorang pria berpakaian seperti pria tak berwajah perlahan berjalan ke arah Bai Xian dan duduk di bangku. Pria tak berwajah itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya tinggal bersama Bai Xian. Pria tak berwajah itu sepertinya bukan pasangan yang cocok untuk kastil, tapi adegan ini menghancurkan pertahanan psikologis terakhir Bai Xian. Ini adalah adegan lamaran paling sempurna dalam mimpinya. Lihat, siapa itu? Pada saat ini, teriakan keras menyebar ke seluruh sarang burung. Seluruh penonton pun heboh,
tak menyangka akan ada kejutan sebesar itu di konser kali ini. Bai Xian tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat pemandangan yang tidak dapat dia percayai. Saya melihat superstar internasional Sweetie dan Leonard tampil di panggung bersama. Putri terkasih, atas nama pria yang sangat mencintaimu, kami mempersembahkan sebuah lagu untukmu. Leonard berjalan ke arah Bai Xian dan memberi hormat pada Bai Xian seperti seorang pria terhormat dengan etiket seorang ksatria. Dan dia mengucapkan kalimat ini dalam bahasa Mandarin yang sangat buruk. Melihat idolanya Bai Xian, dia menutup mulutnya dengan gembira. Apa yang dia lihat di depannya sungguh di luar dugaan. Anda tahu, Leonard adalah bintang yang paling dikaguminya. Musik segera diputar, itu adalah lagu terkenal Sweetie, The First Confession of Love. Sweetie dan Leonard menyanyikan duet mesra dan memberikan lagu yang melambangkan cinta ini kepada putri Bai Xian. Bai Xian sangat puas, melihat idolanya dari jarak sedekat itu dan mendengarkan lagu yang dinyanyikan idolanya untuknya seindah mimpi. Namun, ada lubang di hatinya yang seharusnya sangat tergerak, menyebabkan rasa sakitnya. Dia linglung dan sedikit tersesat. Karena dia tahu Ji Mengyang melakukan semua ini untuknya. Ironis sekali. Betapa hebatnya jika Chen Feng melakukan semua ini untuknya. Saat aku memikirkannya, musiknya telah berakhir. Setelah memberi hormat lagi pada Bai Xian, Leonard dan Sweetie meninggalkan panggung. Dan kemudian, pawai pernikahan romantis pun muncul. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya tersebar, melamun seperti hujan. Dan di tengah hujan bunga, seorang pria tampan berjas berjalan menuju Bai Xian sambil memegang buket bunga. Bai Xian sedang linglung, dan dia sepertinya melihat Chen Feng di tengah hujan bunga yang panjang. Dia menyipitkan matanya, menunjukkan senyuman nakal, dan berjalan ke arahnya. Air mata langsung mengaburkan matanya. Ini adalah momen yang hanya dia impikan. Namun, melalui kekaburan air mata, dan melalui ilusi hujan bunga, penampilan pria itu berubah dan dia menjadi Ji Mengyang. Kebahagiaan yang hendak meluap seketika menjadi kosong, dengan sedikit keputusasaan yang menyakitkan. Ji Mengyang mengumpulkan emosinya dan berjalan melintasi jembatan bunga menuju Bai Xian. Dia tersenyum sedikit dan tiba-tiba berlutut di depan Bai Xian, mengangkat tinggi bunga di tangannya. Kemudian, dia berkata dengan sangat lembut, "Xian, aku telah sangat jatuh cinta padamu sejak pertama kali aku melihatmu. Selama bertahun-tahun, semua yang kulakukan adalah untukmu. Saya merubah nama, saya mengkompromikan emosi saya dan melindungi musuh-musuhku. Bagimu, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Tapi, sampai detik ini, aku rasa semua yang kulakukan tidak sia-sia. Aku bersedia hancur berkeping-keping untuk mendapatkan cintamu. Pada saat ini, kamu adalah ratu paling mulia di seluruh kerajaan naga dan putri di hatiku." Dunia Dongeng Sarang Burung, disaksikan oleh puluhan ribu pemirsa, dan bahkan siaran langsungnya di kerajaan naga, semuanya hanya untuk memberimu adegan lamaran yang unik. "Maukah kamu menikah denganku?" Setelah mengatakan ini, dia perlahan mengeluarkan kotak cincin yang sangat indah dari sakunya. Setelah dibuka, cincin berlian biru yang indah, bernilai lebih dari 100 juta air mata di langit, bersinar dengan kemuliaan dan keanggunan di bawah cahaya. Cahaya itu sungguh mempesona, sebuah eksistensi yang tidak bisa ditolak oleh wanita manapun. Wow, semua ini siaran langsung. Fotografer sangat cerdas dan mengarahkan lensanya langsung ke cincin berlian. Saat penonton yang berada di lokasi melihat cincin berlian biru 13,2 karat ini, mereka semua berseru iri. Hingga saat ini, mereka belum mengetahui bahwa ini adalah acara lamaran. Itu disiarkan langsung di televisi nasional, disaksikan oleh 40.000 penonton, di stadion terbesar di Yanjing. Upacara lamaran besar seperti itu sungguh keterlaluan. Ditambah dengan cincin berlian 13,2 karat ini, mustahil wanita manapun bisa menolaknya. Meskipun wanita ini adalah Bai Xian. Kini, semua orang menahan napas. Para penggemar pria tersebut tak sempat menangis dan pingsan di toilet, mereka semua terharu dengan situasi saat ini dan menunggu untuk menyaksikan momen terakhir. Dapat dikatakan bahwa fokus semua orang di seluruh kerajaan naga sekarang tertuju pada Bai Xian. Semua orang merasa bahwa Bai Xian pasti setuju. Dan dia akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Bai Xian menatap Ji Mengyang dengan tatapan kosong. Di matanya, wajah Ji Mengyang berubah menjadi wajah tersenyum Chen Feng untuk beberapa saat, dan kemudian berubah kembali ke tampilan Ji Mengyang. Perubahan yang terus-menerus hampir membuatnya pingsan. Tiba-tiba, dia berdiri, mengeluarkan belati dari belakang, dan menempelkannya pada lehernya.
Langkah ini juga disiarkan langsung dan mengejutkan semua orang. Xian, apa yang kamu lakukan? Ji Mengyang berdiri dan menatap Bai Xian dengan ekspresi jelek. Tampaknya Bai Xian tidak berencana menyetujui lamarannya. Bai Xian mengabaikan Ji Mengyang dan berteriak keras, 3 tahun lalu, negara menunjuk Komando Shenyang, pasukan operasi khusus paling kuat di Kerajaan Naga, ke Pulau Luoshan untuk melakukan tugas perlindungan. Tim ini setia kepada rakyat Pulau Luoshan. Tim negara beranggotakan 6 orang yang setia kepada rakyat telah diperlakukan sebagai orang buangan dalam permainan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. 2 kalimat sederhana ini langsung disampaikan ke telinga rakyat seluruh naga kerajaan. Ji Mengyang tercengang dan memahami maksud Bai Xian. Bai Xian sebenarnya menggunakan siaran langsung lamaran pernikahan untuk mengumumkan kebenaran tentang insiden Tianshui. Ini membantu Chen Feng memenuhi keinginannya. Bab 1233. Di rumah Pangeran Jin, Dipper pergi setelah menyelesaikan krisis. Dengan hati yang sedih, Jin Yu mulai membereskan kekacauan itu. Dia juga menolak permintaan bantuan beberapa perempuan dan meminta mereka menonton TV langsung. Karena dia tahu bahwa semua yang ada di TV berhubungan dengan Chen Feng dan Wang Xinyao, dan itu adalah sesuatu yang dipedulikan oleh para wanita ini. Setelah tawaran bantuan ditolak, para wanita itu kembali duduk di depan TV. Meskipun Luo Rongyan terluka, dia dengan keras kepala menolak pergi ke rumah sakit dan bersikeras untuk tinggal bersama semua orang. Alhasil, keenam wanita ini, ditambah Hua Fengyang, menonton TV dalam diam. Pertunjukannya luar biasa, dan penampilan para penyanyi wanitanya sempurna. Tapi semua orang menunggu sesuatu. Sampai Bai Xian muncul, pikiran semua orang menjadi tegang. Bai Xian sangat cantik, sangat cantik. Keenam wanita di aula ini awalnya adalah karakter yang kuat, tetapi dibandingkan dengan Bai Xian di TV, mereka semua tertinggal. Ini adalah jenis kerugian yang dapat Anda identifikasi tanpa berpikir panjang. Padahal, yang paling disukai wanita adalah membandingkan dirinya dengan wanita lain. Terutama jika menyangkut pria yang sama, perbandingan yang disengaja menjadi semakin intens. Namun, apakah itu guru kerajaan Zhang Xinyan, siswa jangkung Liu Jingbai, CEO Ningsue yang sombong, putri cantik Jin Yinyu, Ruan Qingqiu yang dewasa dan seksi, atau temperamen Huang Lorongyan, mereka semua membandingkan dalam hati mereka. Dan yakin bahwa mereka kalah. Kecantikan Bai Xian telah mencapai tingkat dunia lain. Keadaan seperti itu, tidak ada wanita yang bisa menandinginya. Liu Jingbai tiba-tiba menoleh, menatap mata Zhang Xinyan dan berkata, "Xinyan, matamu mirip dengan mata Bai Xian." Setelah mendengar kata-kata Liu Jingbai, semua orang berbalik. Jika Anda perhatikan lebih dekat, memang demikian adanya. Mata mereka sejernih biru dan sangat cerah. Sederhana namun imut, imut namun menawan. Singkatnya, mata keduanya memang sangat mirip, dan keduanya begitu indah hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Zhang Xinyan tidak berbicara, tapi dia merasa sedikit sedih. Karena dia mendengar Chen Feng mengatakan bahwa alasan mengapa dia begitu baik padanya adalah karena pada pandangan pertama, dia menemukan bahwa matanya sangat mirip dengan mata Bai Xian. Sedemikian rupa sehingga dia sangat memperhatikannya dalam semua pertemuan berikutnya. Dia tidak senang berada dalam kejayaan Bai Xian. Ada simpul cinta antara Zhong Jue dan Chen Feng. Kita juga bisa menyadari betapa dalam cinta Chen Feng terhadap Bai Xian. Ini Wang Xinyao. Sementara semua orang mengagumi kecantikan Bai Xian, tamu duet misterius itu muncul. Liu Jingbai menunjuk ke layar lebar dan berseru, membawa pikiran semua orang ke TV. Ya, itu Wang Xinyao. Saat ini, Wang Xinyao yang imut dan ceria menjadi sedikit lebih tenang. Saat berduet dengan Bai Xian, terlihat jelas dia bernyanyi lebih baik dari Bai Xian. Apalagi dari segi momentumnya tidak kalah sama sekali. Kontak mata dan ekspresi bahasa tubuh semuanya tepat sasaran. Secara keseluruhan, duet ini dibawakan dengan sempurna. Setelah nyanyian, Ratu Industri Hiburan diumumkan. Bahkan jika Wang Xinyao mendapat kesempatan untuk mengklarifikasi berita negatif tersebut, tidak banyak keajaiban, dan Bai Xian tetap menang. Mahkota Ratu Hiburan tahun ini kembali dimenangkan oleh Bai Xian. Semua orang di aula sedikit kecewa. Setelah bekerja keras begitu lama dan memberi begitu banyak, saya masih tidak dapat membantu Wang Xinyao memenangkan kehormatan Ratu Industri Hiburan. Awalnya saya pikir ini sudah berakhir, tetapi ketika Wang Xinyao meninggalkan panggung dan Bai Xian mengenakan mahkota dan duduk di atas tahta, langit dipenuhi kembang api dan tiba-tiba mekar. Dengan musik romantis dan seru, panggung live berubah menjadi kastil.
Sungguh mimpi yang tak terbayangkan. Tak hanya itu, Sweetie dan Leonard juga akan bernyanyi. Segera setelah itu, Ji Mengyang muncul, mengeluarkan cincin berlian biru 13,2 karat, dan mulai melamar Bai Xian. Tidak ada yang tahu apa yang dirasakan Bai Xian saat ini. Tapi keenam wanita di aula tidak bisa menahan perasaan berdebar di hati mereka. Zhang Xinyan hanya bisa menghela nafas. Cincin berlian biru berukuran besar, kastil putri yang dibangun di sarang burung Stadion Nasional, disaksikan oleh 40.000 orang di lokasi, disaksikan oleh orang-orang di seluruh negeri di depan TV, internasional superstar bernyanyi live, kembang api, lautan bunga, dan hati mawar juga dengan pria tak berwajah. Adakah yang bisa menahan godaan dari upacara lamaran seperti itu? 5 wanita lainnya menggelengkan kepala serempak. Upacara lamaran seperti ini terlalu arogan dan romantis. Sepertinya seorang wanita tidak akan menolak lamaran seperti itu. Kecuali kita. Namun pada saat ini, keenam wanita tersebut menunjukkan pemahaman diam-diam untuk pertama kalinya. Mereka mengucapkan 4 kata ini hampir bersamaan. Setelah mengatakan itu, mereka saling berpandangan dan tersenyum. Ya, memang mudah sekali orang tersesat dalam upacara lamaran seperti itu. Namun, begitu ada cinta yang kuat di hati, hal itu mungkin tidak akan terjadi. Apakah menurutmu Bai Xian akan setuju? Zhang Xinyan tiba-tiba bertanya. Entah kenapa, dia berharap Bai Xian akan setuju. Bagaimanapun, wanita yang telah menyakiti Chen Feng sebaiknya memutuskan hubungannya dengan Chen Feng. Kalau begitu, itu akan menjadi hal yang baik bagi Chen Feng dan para wanita ini. Tidak ada yang menjawab, semua diam. Mereka semua mendengarkan kata-kata lamaran romantis Ji Mengyang di TV. Mungkin iya, mungkin tidak. Zhang Xinyan berhenti berbicara, tetapi terus menonton TV dengan perasaan gugup. Di TV, pengakuan Ji Mengyang berakhir. Kamera memperbesar, memberikan Bai Xian jarak dekat yang ekstrim. Tetapi pada saat ini, Bai Xian melakukan sesuatu yang mengejutkan seluruh rakyat kerajaan naga. Dia mengeluarkan belati dan menempelkannya pada ereksinya. 3 tahun lalu, negara menunjuk pasukan operasi khusus paling kuat di kerajaan naga, Komando Senyan, untuk melakukan misi perlindungan di Pulau Luoshan. Tim beranggotakan 6 orang ini, yang setia kepada negara dan rakyat, diperlakukan sebagai anak terlantar oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Mengabaikan pertanyaan Ji Mengyang, Bai Xian berkata ke kamera, hampir berteriak. Menonton adegan mengejutkan di TV, keenam wanita di aula tiba-tiba merasakan kekaguman yang serius. Pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka tampaknya telah salah menyalahkan Bai Xian. Bai Xian jelas ingin memanfaatkan siaran langsung ini untuk membantu Chen Feng dan mengumumkan kebenaran tentang insiden Tianshui. Diam, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Ji Mengyang meraung seperti binatang buas. Selain kaget, sikap Bai Xian juga membuatnya sengsara. Saat ini, Bai Xian masih ingin melakukan sesuatu untuk Chen Feng. Ini hanyalah sebuah ironi besar baginya. Saya tahu apa yang saya bicarakan. Jika Anda ingin saya menyetujui lamaran Anda, tunggu saja sampai saya selesai, jika tidak, saya akan segera mati di sini. Dengan tatapan penuh tekad dan ancaman, Bai Xian mengarahkan pisau tajam ke arah dia lagi. Dia bersandar di lehernya. Mata Ji Mengyang dipenuhi amarah dan berubah menjadi warna merah darah yang menakutkan. Namun untuk waktu yang lama, dia tidak bergerak. Hanya menatap Bai Xian dengan mata seperti binatang buas. Bab 1234. Saya tidak tahu kapan Bai Xian mulai merasa seperti zombie. Setiap menit dan detik setiap hari, saya seolah-olah berdiri di lereng yang membawa puluhan juta pon batu besar. Jika dia rileks sedikit saja, dia akan hancur total kapan saja. Setelah sekian lama, dia teringat saat itulah dia dan Chen Feng berpisah 3 tahun lalu. Pada saat itu, seluruh semangatnya dikosongkan. Padahal, dia sebenarnya hanya ingin menjadi gadis biasa dengan cinta biasa. Kemudian jalani kehidupan biasa dengan orang yang Anda cintai, dan tumbuhkan rambut putih bersama selama sisa hidup Anda. Namun ketika saya berbalik, saya menemukan bahwa permintaan paling biasa ini adalah mimpi yang luar biasa. Ada keluarga di belakangnya. Dan keluarga mempunyai misi. Manusia bayangan, kata yang menyakitkan. Semua pikiran harus dibuang ke sudut gelap dan tidak pernah melihat terang. Saat pertama kali berhubungan dengan Chen Feng, dia berada dalam suasana hati defensif. Karena anak laki-laki inilah dia menahannya, membuatnya berpura-pura, dan membuatnya tidak dapat hidup. Ubah hidup menjadi sebuah drama.
Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria yang pada awalnya membuatnya menolaknya akan memikat hatinya lagi dan lagi. Bocah ini sepertinya mampu melakukan trik sulap, selalu mampu membuat hatinya yang tertekan menjadi lebih cerah dan rileks. Perlahan, dia menemukan dukungan. Perlahan, dia merasakan cinta. Dari cinta yang sederhana hingga cinta yang mendalam, hanya butuh 1 detik. Cinta itu menakutkan, sangat mirip racun. Dan cinta pada Chen Feng adalah racun paling beracun di dunia. Namun, dia benar-benar tersesat, menikmati ilusi ekstasi spiritual dalam kerinduannya. Bersama Chen Feng adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Kebahagiaan seperti ini telah merasuk ke dalam hatiku, menyatu dengan darahku, dan menjadi bagian dari tubuhku. Tanpa bagian ini, keadaannya akan lebih buruk daripada mati. Awalnya semuanya indah, tapi ini takdir. Dia disalahpahami oleh Chen Feng dan membunuh rekan-rekannya. Dia disalahpahami oleh Chen Feng sebagai seorang wanita yang berkeliaran dan berkeliaran. Objek pesta pora adalah saudara laki-laki Chen Feng. Setiap kesalahpahaman tidak hanya menyebabkan kesakitan pada Chen Feng, tetapi juga membuatnya sengsara. Dalam hati saya tahu bahwa bukan seperti itu, tetapi saya sangat bodoh sehingga tidak dapat menjelaskannya. Lelah, sangat lelah. Batu takdir di pundakku terlalu berat. Dia benar-benar tidak ingin membawanya lagi, dia hanya ingin melepaskan segalanya, tertidur selamanya, dan bermimpi tentang dirinya dan kebahagiaan Chen Feng. Hari ini adalah saat terakhir. Bantu saudaranya Chen mempublikasikan insiden Tianshui. Mungkin itu bisa mengurangi kebencian kakak Chen terhadapnya. Kemudian, dia bisa menghadapi kehancuran total dari awal hingga akhir. Komando Senyan yang agung pada awalnya adalah kebanggaan kerajaan naga dan Santo pelindung rakyat. Mereka adalah tim pasukan khusus paling kuat di kerajaan naga. Mereka telah menyelesaikan tugas penting bagi negara berkali-kali, dan mereka telah mematuhi kode perlindungan dalam darah, lagi dan lagi. Tetapi nyawa 6 pahlawan ini digunakan oleh keluarga Ji untuk meredakan tekanan opini publik. Harap ingat nama-nama pahlawan ini, Wang Yu, Tian Zhan, Wang Suyan, dan Yang Guowei, mereka melakukan pengorbanan total. Dan Wei Yong, yang cacat seumur hidup. Kapten mereka Chen Feng, untuk membalaskan dendam rekan-rekannya, membunuh beberapa penjahat asing, tetapi dibunuh dijatuhi hukuman penjara karena tekanan internasional. Hari ini saya memanfaatkan kesempatan ini. Saya hanya ingin semua orang di kerajaan naga mengingat para pahlawan yang mati dan komando Senyan. Karena perlindungan para prajurit inilah yang bisa kita lakukan tinggal di negara yang damai. Saya harap kebenaran tentang insiden darah langit dapat dipublikasikan. Bai Xian akhirnya selesai berbicara, dan siaran langsung berlanjut tanpa gangguan di tengah-tengah. Penonton di tempat kejadian mendengarnya dengan jelas, dan penonton di depan TV juga mendengarnya dengan jelas. Pada suatu waktu, opini publik bagaikan angin. Benar-benar menyapu seluruh kerajaan naga. Xian, apakah pantas bagimu melakukan ini? Ji Mengyang berkata dengan gigi terkatup, dengan ekspresi garang di wajahnya. Saya memiliki banyak dorongan untuk melangkah maju dan menghentikan Bai Xian. Tapi seperti sebelumnya, saat dia melihat pisau di leher Bai Xian, dia tidak bisa bergerak. Dia bijaksana sepanjang hidupnya. Ia benar-benar tidak menyangka kalau wanita akan menjadi kelemahan terbesarnya. Sebuah kelemahan yang tidak dapat disembuhkan. Bagiku, itu sepadan. Bai Xian sepertinya menarik napas lega. Dia merasa jauh lebih santai. Senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata dengan ringan, aku tahu alasan mengapa saudara Chen membenciku adalah karena menurutku itu karena aku menipunya dan membunuh rekan-rekannya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku bisa menebusnya dengan cara ini. Pada awalnya, dia benar-benar tidak punya pilihan lain selain menipu Chen Feng begitu saja. Agar Chen Feng dapat terhindar dari bencana. Adapun anggota komando Senyan lainnya, dia benar-benar tidak berdaya. Namun, dia mengerti bahwa kejadian ini adalah alasan utama mengapa Chen Feng membencinya. Bahkan lebih dari sekadar menjalin hubungan dengan Chen Tianming, Chen Feng bahkan lebih membencinya. Dan dia juga tahu bahwa Chen Feng telah bekerja keras untuk mencari keadilan bagi saudaranya yang meninggal tahun itu. Saya ingin insiden darah surgawi dipublikasikan, dan saya ingin medali rekan-rekan saya diukir dengan kisah heroik mereka. Dalam hal ini, dia bersedia menggunakan kesempatan ini untuk membantu Chen Feng mencapai keinginannya. Apakah kamu lupa? Ketiga anggota keluarga baik kamu masih di tanganku. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuh mereka jika kamu melakukan ini? Ji Mengyang merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin kepada Bai Xian.
Bai Xian berkata dengan acuh tak acuh, sebelumnya, saya masih memiliki ilusi, tetapi sekarang saya sudah menyerah. Bantu saudara Chen menyelesaikan masalah ini. Saya bersedia menikah dengan Anda. Saya hanya ingin keluarga saya hidup. Kedua kakeknya, ayah dan saudara laki-lakinya semuanya adalah kerabat terdekatnya. Sekarang masalahnya sudah selesai, itu tidak menjadi masalah lagi, dia bersedia menggunakan tubuhnya sendiri demi keselamatan keluarganya. Selama insiden Tian Sui bisa dipublikasikan, dia akan puas. Letakkan pisaunya dan kemarilah untuk mengambil cincin itu. Setelah banyak pertimbangan, Ji Mengyang yang bermasalah berkompromi. Bagaimanapun, semuanya sudah sampai pada titik ini dan tidak dapat ditangani sama sekali. Jika Anda masih tidak bisa mendapatkan Bai Xian, kerugiannya tidak sebanding. Sekarang, apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan Bai Xian. Singkatnya, dia ingin mendapatkan Bai Xian. Harus dapat. Bai Xian tertegun sejenak, tangannya melunak, dan pisaunya jatuh ke tanah. Dia perlahan berjalan menuju Ji Mengyang, mengangkat tangan kanannya yang putih halus untuk mengambil cincin berlian biru. Saudara Chen, selamat tinggal. Dia mengucapkan selamat tinggal jauh di dalam hatinya, dan air mata jatuh dari sudut mata kanannya. Impian cinta telah berakhir. Tunggu sebentar. Tangan Bai Xian hendak menyentuh cincin berlian biru. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang Bai Xian. Dan ketika dia mendengar suara ini, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak lagi memperhatikan Ji Mengyang, tapi berbalik untuk melihat. Pria tak berwajah yang duduk di bangku itu melepas kostumnya dan memperlihatkan penampilannya. Orang itu tidak lain adalah Chen Feng. Bab 1235. Xian, kamu telah banyak menderita selama ini. Chen Feng meletakkan pakaian dan alat peraga pria tak berwajah itu di bangku cadangan. Mata sipitnya menatap Bai Xian dengan penuh kasih sayang. Kemudian, dia berjalan menuju Bai Xian dengan ekspresi terharu. Selangkah demi selangkah. 3 tahun berjalan kaki dalam jarak dekat. Jarak yang pendek seakan membentangkan jurang. Pada saat itu, Bai Xian tidak bisa lagi menahan emosinya, dan air mata mengalir dari matanya. Rasa sakit, daya tahan, dan keluh kesah selama 3 tahun terakhir semuanya berubah menjadi air mata, mengalir tak terkendali. Saudara Chen. Sambil menangis, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan memeluk lengan Chen Feng tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Saat itu, dia tahu bahwa kakaknya Chen telah kembali. Karena dia melihat mata yang dulu menyayanginya. Chen Feng juga membuka tangannya lebih awal. Saat mereka berpelukan, kehangatan akrab kembali dalam sekejap. Maafkan aku. Chen Feng memeluk Bai Xian erat-erat, dan hatinya, yang telah berjuang selama bertahun-tahun, akhirnya tenang. Dia tidak pernah ingin melepaskan Bai Xian. Sejak insiden Tian Sui, separuh jiwanya juga mati di Bai Xian. Namun, hari ini, dia akhirnya menemukan kembali jiwanya yang hilang. Dia juga menemukan wanita yang paling dia cintai dalam hidupnya. Setelah insiden Tian Sui 3 tahun lalu, dia tidak bisa tidur di malam hari dan tidak dapat memahami apa yang telah dilakukan Bai Xian. Apalagi setelahnya, dia mendengar bahwa Bai Xian dan saudaranya sedang berjalan bersama, yang membuatnya benar-benar mengubur pikiran terakhirnya tentang cinta. Dia membenci Bai Xian. Tapi cinta itu sebelumnya terlalu dalam, dan cinta serta benci terjerat erat. Keterikatan semacam ini telah menjadi siksaan terbesar di lubuk hatinya. Berkali-kali, dia juga mengira Bai Xian melakukan itu untuk menyelamatkannya. Tetapi ketika dia memikirkan kematian rekan satu timnya, dia merasa sangat menyalahkan diri sendiri sehingga dia tidak akan pernah diizinkan untuk memaafkan Bai Xian. Seiring berjalannya waktu, kebenaran perlahan terungkap. Menyalahkan diri sendiri atas kematian rekan-rekannya dan nostalgia cinta Bai Xian menyiksanya sepanjang waktu. Jauh di lubuk hatinya, dia masih belum bisa mengatasi rintangan menyalahkan dirinya sendiri pada rekan-rekannya. Tapi hari ini, Bai Xian sekali lagi benar-benar menyentuh hatinya dengan tindakannya. Publikasikan insiden Tian Sui dan cari keadilan bagi pasukan Komando Shenyang. Ini adalah keinginan terbesarnya saat ini. Dan Bai Xian lebih suka mengorbankan dirinya untuk membantunya mewujudkan keinginan ini di panggung di mana semua orang menonton. Pada saat itu, hatinya yang keras kepala akhirnya luluh. Tidak hanya itu, saya juga ingin memahami sesuatu. Sama seperti saat dia dan Dayong sedang duduk bersama sambil minum, ketika mereka berbicara tentang insiden Tian Sui, Dayong mengatakan kepadanya bahwa pengorbanan beberapa rekannya tidak ada hubungannya dengan Bai Xian. Sebaliknya, mereka ingin berterima kasih kepada Bai Xian. Jika bukan karena Bai Xian,
mungkin kapten mereka pun akan mati dalam pertempuran. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk mengatasi keluhan tersebut. Ya, Dayong benar, kegigihannya sepanjang waktu itu bodoh. Pada analisa terakhir, pengorbanan Komando Senyan adalah korban pertarungan antar klan kekaisaran. Apa yang bisa dikendalikan oleh seorang wanita? Wanita ini dengan bodohnya hanya melindungi orang yang dicintainya. Jika Bai Xian tidak memancingnya pergi hari itu, mungkin kekuatan terjerat Ji Mengyang juga tidak akan pergi, dan mungkin hasilnya akan lebih tragis. Jadi, apa alasannya dia harus menyalahkan Bai Xian? Bai Xian mengorbankan dirinya dari awal sampai akhir dan memberi terlalu banyak. Bukankah seharusnya wanita seperti itu lebih layak untuk dicintai? Namun dia sendiri sebenarnya tertahan oleh rasa bersalah terhadap rekan-rekannya. Hari ini, di panggung di mana semua orang menonton, dia harus menyelesaikan penebusan cinta Bai Xian. Saudara Chen, jangan minta maaf, jangan katakan itu. Ini salahku, ini benar-benar salahku. Pelukan sederhana ini membuat Bai Xian merasa lega. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Feng kasihan padanya, selama dia bisa mendapatkan kembali pemahaman Chen Feng, itu akan menjadi hal terbaik dalam hidupnya. Bahkan jika segera berubah menjadi abu, dia tidak akan ragu. Karena saat ini, baginya, itu adalah momen yang lebih membahagiakan daripada saat dia bermimpi. Chen Feng, Chen Feng. Dasar bajingan, aku benar-benar ingin mencabik-cabikmu. Ji Mengyang meraung keras, dengan tatapan garang yang benar-benar mengubah ekspresinya. Saat Bai Xian berbalik, dia awalnya ingin meraih wanita ini. Tapi entah kenapa, melihat ekspresi Bai Xian yang tidak ragu-ragu, hatinya sangat sakit dan dia berhenti bergerak. Mencabik aku, kamu tidak memiliki kemampuan. Chen Feng masih memeluk Bai Xian, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan berkata dengan sedikit sarkasme, sejujurnya, penampilanmu hari ini membuatku sangat kecewa. Bisa dibilang aku sangat kecewa. Dalam 3 tahun terakhir, selain berpura-pura menjadi saudaraku Chen Tianming, kamu telah melakukan pekerjaan yang cukup bagus. Menurutku, kamu sangat bodoh dalam hal lain. Kamu berani memarahiku. Ji Mengyang hampir siap. Dia menjadi gila dan berkata dengan sangat marah, saya adalah putra Kaisar Surga, saya adalah keturunan klan kekaisaran, menurut Anda siapa Anda, berani melakukannya memarahiku. Dalam beberapa bulan terakhir, jika bukan karena wanita ini mengancam hidupnya, apakah kamu pikir bisakah kamu bertahan sampai sekarang? Chen Feng memeluk Bai Xian lebih erat. Setelah merasa lega, ketika dia mendengar Ji Mengyang berbicara tentang perlindungan Bai Xian untuknya, dia hanya terharu dan bersalah. Dia berkata sedikit tanpa berkata-kata, tidak bisakah kamu melihat bahwa banyak hal telah terjadi sejauh ini? Seseorang telah menyiapkan permainan yang lebih besar untukmu hari ini. Jika tidak, menurutmu mengapa semua klan kekaisaran berkumpul di Yanjing, dan menurutmu mengapa siaran langsung ini belum dihentikan oleh anak buahmu, dan sudah sampai pada titik ini sekarang? Ji Mengyang tiba-tiba menyadari. Ya, setelah Bai Xian mengambil pisaunya tadi, anak buahnya seharusnya menghentikan siaran langsung dan memblokir seluruh panggung dengan tirai besar. Bagaimanapun, semua hal buruk tidak boleh dilihat. Namun hingga saat ini, segala sesuatunya berkembang semakin tidak terkendali, dan bahkan insiden darah langit telah terungkap. Anak buahnya tidak bergerak sama sekali, dan siaran langsung berlanjut. Segala sesuatu tentang dia, Bai Xian, dan Chen Feng masih terlihat di mata seluruh penonton Kerajaan Naga. Ini agak menakutkan untuk dipikirkan. Siapa yang bisa mempermainkan dirinya? Ji Mengyan, kamu melukai kakak tertuaku, Jiu Qiansui dengan parah, hampir membunuhnya, dan dia masih berada di unit perawatan intensif rumah sakit. Di istana Pangeran Jin, kamu bahkan lebih kejam dan keji. Kamu ingin menghancurkan rumah Pangeran Jin dan bahkan membunuhku. Beberapa wanita terluka parah di rumah Pangeran Jin, dan Luo Rongyan juga terluka. Kakek Bai Qi, kakek Bai Sheng, dan Bai Lang semuanya terluka parah. Anda benar-benar mengirim orang untuk menculik mereka ke sarang burung untuk mengancam pernikahan Xian. Ada juga insiden darah surgawi. Kamu bajingan adalah dalang sebenarnya di balik insiden ini. Itu menyebabkan 4 rekanku meninggal dan 1 terluka. Itu menyebabkan aku dipenjara selama 3 tahun. Itu menyebabkan kesalahpahaman yang mendalam antara Xian dan aku. Siaran langsung hari ini juga merupakan kesempatan bagus. Aku akan menghajarmu sampai mati di depan seluruh rakyat Kerajaan Naga. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.